gue nggak interested. Untuk gue sepak bola adalah harus menghibur. Gue nonton Liga Indonesia nggak menghibur. Cuma satu lagi ujian buat timnas kita, FIFA Match Day jangan coba di kandang terus. Dari semua pelaku sepak bola, dari klub, dari pelatih, dari pemain, bahwa begitu masuk ke broadcast, main tuh harus ada keindahan di situ, taktikal itu. Ini justru menjadi motivasi kepada pemain lokal. Kalau kita mau menghindari pemain luar, kan adu kualitas, ya kan? Ya, kita harus bermain lebih bagus di lokal. Salam prestasi, sahabat Sportify, jumpa lagi dengan podcast kita. Dan kali ini nggak main-main, saya kedatangan tamu, 2 orang pandit football papan atas. Ada Bung Justin Laksana, Coach Justin, dan juga Tommy Wiley. Gocek Bung Toel. Thank you sudah hadir. Kita mau ngomong apa? Yang pastinya omongan kita demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kita tahu Bung Justin lebih pada Eropa. Toel bukan yang nggak tahu Eropa, tapi dia banyak ngucek-ngucek timnas dan sepak bola nasional. Tapi dua-duanya punya wawasan yang luar biasa. Dan terima kasih sudah hadir di Spotify. Sama-sama. Bung Justin, Ya. langsung aja. Kita tahu Liga Indonesia mulai bergulir. Ya. Anda bilang Anda nggak terlalu ngikutin Liga Indonesia, tapi di konten Anda juga ngomongin pemain nasional, ngomongin timnas, ngomongin Liga. Oke, gue jelaskan. Nah. Gue bukan tidak begitu, tapi gue tidak ngikutin sama sekali. Tidak detailing. Ya, nggak ngikutin sama sekali. Oh ya? Untuk gue nggak interest. Gue nggak interested. Untuk gue sepak bola adalah harus menghibur. Gue nonton Liga Indonesia nggak menghibur. 3-4 tahun yang lalu, gue pernah siaran 3 kali di UCTV sepak bola Indonesia. Ya, gue nggak terhibur. Sebegitunya? Karena gue nggak punya ikatan dengan daerah ya. Walaupun gue lahir di Surabaya, besar di Jakarta, gue nggak punya ikatan. Ikatan gue dengan FC Utrecht. Jadi kalau Utrecht main mau hancur apa, gue ada ikatan di situ. Oke, jadi di Indonesia gue nggak ada ikatan. Tapi gue nonton timnas. Timnas pun gue menilai apa yang gue tonton. Bahkan gue tahu ini pemain nomor begini siapa ini, nggak tahu gue. Oke. Jadi gue murni yang gue lakukan sesuai dengan sebagai pandit yang gue bahas apa yang gue tonton. Jadi kalau lu tanya pemain ini main di klub ini apa, kalau Toel kan hebat gituan, tahu semua. Itu yang gue nggak sama sekali. Jadi gue nggak pernah bahas. Oh dia kalau di klub lebih bagus, kalau di timnas enggak. Gue nggak pernah bahas itu. Jadi gue kalau kita bicara timnas, gue hanya bahas apa yang gue lihat. Oke. Timnas ada juga kompetisi liga. Jadi sedikit pun nggak tahu tentang Liga Indonesia, punya catatan, schedule-nya kah? Oke lah, main nggak? Nggak. Schedule. I really don't care. Nah, really don't care. Ya. Terus nggak menghibur, sebegitunya gitu. Ya, untuk gue iya. Nah, terus biar harus menghibur dan ada kepedulian dari orang seperti Anda bagaimana? Diapain gitu enaknya? Yang gue peduli adalah timnas, karena timnas adalah. Timnas itu kan terbentuk karena kompetisi. Ya, tapi kan nggak semua kompetisi kita lihat bandingkan timnas Belanda, mayoritas pemainnya kan dari luar, kompetisi luar, nggak harus kompetisi lokal. Dan beberapa pemain yang penting di Indonesia kan main di luar juga, Marcelino, Arhan, Asnawi, Ronaldo bahkan. Belum ngomongin naturalisasi ya? Ya, enggak. I mean pemain lokal kita kan nggak harus main di Liga Indonesia. Bahkan bagaimana kita bisa melihat Liga Indonesia kalau dengan aturan baru 5-6 pemain luar boleh bermain. Jadi untuk gue sih tambah banyak pemain luar datang tambah nggak menarik. Maksudnya naturalisasi? Bukan. Pemain luar negeri. Oh, pemain asing? Pemain asing. Oke. Pemain asing kan boleh tambah kalau nggak saya 5+1. Musim ini. Musim lalu berapa? 4. Nah, 4 dengan musimnya tambah untuk gue nggak menarik. Justru gue mau lihat Liga Indonesia. Ini liga berkembang. Menurut gue, kita tidak bisa samakan dengan liga yang sudah established kayak di Eropa Barat. Liga berkembang harus lebih banyak pemain luar, pemain lokal. Yang terjadi sekarang 4 musim lalu, musim ini 6. Jadi terutama porosnya itu praktis dihuni oleh pemain asing. Sehingga
Sintayong juga bingung. Gimana gue bisa cari Boas Solosa baru, Kurniawan baru, nggak ada. Karena rata-rata striker pemain luar, betul? Lahirlah itu ide untuk naturalisasi. Kenapa? Karena dia pun dapat beban untuk berprestasi dengan timnas. Ya, tapi sebagai orang Indonesia, Bung Justin, kan Anda juga pengamat. Ya. Kita dekat dengan orang-orang bola juga, yang kita ini keseharian. Ada dong harapan kita, bagaimana ini liga kita, kompetisinya menghibur. Of course, setuju. Jadi industri. Setuju. Nah, ide Anda apa untuk itu? Satu, fokus dulu ke pembinaan. Pembinaan. Jadi back to basic ya? Back to basic. Karena olahraga itu nggak top down, bottom up policy. Ya, berarti saya dapat poinnya. Anda tidak terhibur, tidak menarik karena... At this moment. Yes, oke. Dulu timnas juga gue nggak terhibur. Tapi semenjak dipegang Luis Milla masih oke. Semenjak dipegang Sintayong, gue lihat, I see. Yes. Identitinya sudah mulai kelihatan. Makanya gue nonton. Kalau masih main longbol-longbol, gue nggak akan nonton timnas. And I don't care orang ngomong apa. I just do what I wanna do. Oke, menarik. Bung Justin, thank you. Ini baru pertanyaan pertama. Well, ini dia yang expertise-nya. Nah, kalau soal Itu jangan-jangan Pak Gimana, Justin menghindar komentarin sepak bola Indonesia karena resikonya, sensitivitasnya. Enggak. Gue bener-bener memang nggak tertarik. Sekarang gini, the best team waktu itu 3-4 tahun lalu ya, itu kan Persib. Karena dengan naturalisasi pemain asing kalau ada 8-9 ya, waktu Rene Alberts. Ya kalau the best team main kayak gini ya, sorry to say. Ya kalau lu bandingin dengan Fulham aja kalah kemana-mana. Ini baru Fulham loh. Oke nggak? Oke. Well, catatan dulu. Gimana, Well? Jadi, ya itu kan pilihan subjektifnya Justin. Kalau gue begini ngeliat sepak bola, intinya kan mencintai sepak bola. Kalau dibilang harus ada keterikatan pun sama. Gue orang yang punya problem. Jadi nggak mudah gue berafiliasi dengan salah satu klub tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, sulit lah. Gue nggak bisa juga, nggak punya. Lu besarnya di mana kalau gue boleh Gue tanya? besar di Bandung. Dari lahir di Bandung. Tapi sampai kan umur berapa? Sampai kuliah lah. Harusnya lu apakah nggak dapat kayak gue bisa di Utrecht? Iya. Dari umur 12 sampai 32 gue di Belanda. Karena gue memasuki dunia jurnalisme yang prinsipnya kan yang pertama skeptisisme dulu. Bukan. Waktu lu kecil, waktu SD. Iya. Dan itu tidak membuat gue punya keterikatan yang kuat. Waktu lu SD kan lu punya keterikatan? Enggak juga? Enggak. Tapi kan lu pernah ikut klub di Bandung itu. Iya. Tapi gue enggak. Lu enggak Persib gitu? Enggak. Waktu SD, SMP? Sampai saat ini. Sebelum lu kuliah lah? Iya, enggak. Enggak juga? Tidak terlalu ini. Oke. Jadi nggak ada klub favorit lu? Nggak ada. Proximity ke Barcelona daerah doang yang bikin gue favorit. Oh, Eropa. Ya klub luar juga kan? Klub luar juga. Sama aja. Karena okay. Karena alasan. Okay, menarik. Ada argumentasi. Artinya menarik. Jadi gini dulu. Kalau buat gue Eropa itu langitan, sepak bola dunia itu langitan. Tapi karena kita tinggal di sini, gue harus membumi. Jadi gue harus memahami juga sepak bola Indonesia. Supaya kalau kita melihat jarak, nanti kita dapat jaraknya. Kalau kita ngomentarin sepak bola Indonesia, maka kita punya cakrawala yang bagus. Karena ada ukuran atasnya gitu loh. Oke. Ada langitannya gitu loh. Ada parameternya lah. Iya. Seharusnya main bola itu kayak begini. Sepak bola langitan lah. Iya. Istilah abangan ini kan. Gitu. Jadi prinsipnya karena mencintai sepak bola. Mencintai sepak bola. Bahkan pernah melayani sepak bola kan. Gua kan. Jadi dua-duanya sama, punya daya tarik yang kuat. Cuma kalau di sana gue meluapkan kekaguman kan karena udah di level itu. Iya. Kalau di sini daya tariknya di lokal apa? Banyak problematika. Jadi daya tariknya itu non teknis. Enggak, challenge, problematikanya ada teknis non teknis gitu. Ya, non teknis. Apalagi kalau kita pernah memasukinya, itu justru men-challenge diri kita. Oke. Secara lenggang langsung nggak benci gitu dengan segala macam kebusukan. Gue nggak benci juga. Justin juga nggak benci. Dia cuma tidak tertarik, gitu. Tidak menghibur. Iya. Karena waktu gue kan terbatas juga. Kalau gue harus nonton sepak bola Indonesia, malamnya gue nonton. Gue seminggu itu nonton 8 sampai 10 match loh. Priority lah ya. Priority. Oke, Tom. Yes. Tidak menarik, tidak menghibur. Jadi PR dong nih buat pengurus. Iya. Ya buat orang-orang yang ngurusin bola buat ini. Ini menarik patut diketahui oleh
betapa ada yang sebenarnya tidak terhibur dan tidak tertarik. Ya secara nggak langsung lu kan sebenarnya agak-agak mirip gitu loh. Iya. Cuma lu masih punya interest dalam hal yaitu tadi problematiknya. Karena lu wartawan. Karena pernah masuk juga. Nah, karena pernah ngurusin juga. Iya. Kayak bahasa gue kan melayani, gue pernah melayani. Catatan lu sejauh ini bagaimana, Well? Jadi agar kalau itu bisa menarik dan menghibur seperti yang diharapkan Justin. Oke. Jadi kalau bicara tentang sebagai sebuah hiburan, entertain, industri olahraga, contoh paling tingginya Premier League gitu. Itu daya tariknya luar biasa. Ya. Mulai dari stadium, mulai dari broadcastnya, mulai dari show-nya pemain. Gitu. Nah di kita kan, mohon maaf, bahkan sekelas big match pun, let's say kita ambil Persija Persib, itu pasti banyak pelanggarannya. Jadi bagaimana mereka walaupun El Clasico misalnya, sepak bolanya tetap jalan. Tensinya tinggi, ketegangannya tinggi, rivalitasnya tinggi, tapi mereka masih bisa main bola. Technicalnya keluar, skillnya keluar. Tapi di kita pasti negatif karena, nah maksud saya gini, kalau kita bicara tentang sebuah sepak bola itu harus hiburan, harus ada kesadaran yang besar dari semua pelaku sepak bola, dari klub, dari pelatih, dari pemain, bahwa begitu masuk ke broadcast, main itu harus ada keindahan di situ, taktikal itu. Baru saja semalam Persija PSM, pelatihnya kan langsung komplain. Terlalu banyak berpura-pura, melambatkan waktu segala macam, ingin sepak bola yang ini. Itu sebetulnya benang merahnya di situ. Jadi begitu masuk layar TV, kalau di contoh ya di Premier League, begitu ada pemain bisa masuk ini, dia seolah dibiarkan, padahal bukan dibiarkan, tapi karena ada fair play lah ya, dan semua udah paham itu, dia bisa melakukan eksekusi yang bagus. Kalau di kita bisa diambil habis itu. Jadi keindahannya hilang kan, karena ada momen pelanggaran itu yang kasar gitu atau segala macam. Jadi kesadaran bahwa ini industri broadcast masuk, maka itu bagian dari entertain. Baik, sahabat Spotify. Tapi karena peran utama entertain itu kan pelakunya di lapangan. Iya. Ya, okay. Makanya kan klub, saya bilang klub, pelatih ini. Tapi kalau orientasinya cuma menang dengan apapun cara kan? Ya, nggak boleh itu. Sekalipun adanya pemain asing seperti Justin bilang, dia tetap nggak tertarik. Itu juga buat lu pemain asing yang hadir memang nggak menjadi daya tarik tambahan. Karena nggak ada terlalu kualitas yang secara excellent menonjol banget ya. Karena kan persoalan duit juga. Ya iya, paling mahal cuma 17.000 kalau nggak salah. Nggak tahu juga lah, karena selalu ada. Kalau sekarang kan ada salary cap nih. Nah, salary cap. Sekarang ada? Ada. Nah, ada di Subaru memang tidak. Berapa? Erick Thohir yang mengajukan bahwa plafon gaji per musimnya 50 miliar. Pertanyaannya urgent. Untuk 50 miliar total. Iya, satu musim. Oke. Tapi kan urgent nggak urgent tuh gini. Nggak semua klub mengeluarkan budget 50 M. Betul. Ya, betul. Nggak semua. Bahkan mungkin ada klub yang 50 M itu adalah total pengeluaran musim. Operational cost juga. Gitu. Ya. Nah, kalau cost elemen pemain asing ada di situ, bisa jadi menyedot paling banyak tuh. Nah, kalau buat saya dengan musim ini salary cap lalu tambah pemain asing 6. Ini paradoks sebetulnya. Apa? Regulasi. Kenapa paradoks? Lu batasin salary klub, tapi lu malah dikasih ruang untuk tambah gaji. Enggak, tapi kan 50 M kalau untuk operasional, untuk salary aja, itu kan luar biasa besarnya. Iya, luar biasa. Makanya saya bilang urgent nggak urgent, karena nggak semua klub bisa 50. Betul. Paling hanya beberapa klub. Iya. Nah, tapi kita sekarang bicara tentang normatifnya regulasi. Regulasi itu nggak boleh berseberangan kan. Didorong dikasih salary, dikasih batasan, tapi yang di sini dikasih tambah pengeluaran. Iya, itu loh poin. Iya. Filosofi regulasinya. Jadi gitu artinya adanya regulasi salary cap ini atau yang Pak Erick bilang itu menjadi pertanyaan juga buat lo. Belum. Kalau urgent nggak urgentnya begini. Idealnya. Niatnya bagus supaya klub sehat gitu kan. Supaya nggak ada gaji tertunggak dan sebagainya. Tapi buat gue persoalan gaji tertunggak itu persoalan kemampuan klub mendapatkan revenue. Ya, sponsor. Kalau salary cap dicanangkan, kalau kemampuan revenue-nya kecil kan tetap bahayanya tetap ada. Okay. Kemampuan profesional mendapatkan revenue-nya kan tetap ada dia. Resiko nunggak itu. Sebenarnya kalau gue lihat dari sudut pandang berbeda, kalau lu bicara resiko nunggak itu bukan masalah plafon atau salary. Iya, makanya itu kan nggak berkaitan langsung. Seperti di luar negeri, jadi untuk musim depan mereka harus bikin budget.
Ya karena mereka kan udah punya deposit, udah punya saving. Enggak, semua klub kalau nggak budgetnya nggak nutup. Ya tapi klub kita mana yang punya saving kayak gitu? Kadang satu musim aja kan. Iya, on the spot. Iya. Tiba masa tiba akal. Nah, ini yang harus dirubah. Dan gue sih so far happy dengan Erick Thohir ya. Iya. Satu kesalahan yang gue kurang happy ya 5+1 itu. Makanya kan seolah-olah maksudnya gini. Kalau publik sih oke lah, tapi kalau kita posisi pengamat, kita kan bukan mengkritisi. Kita mencari argumennya, dasarnya kan. Salary cap bagus niatnya, segala macam. Tapi urgent nggak urgent, karena nggak semua klub itu satu. Ya, kedua, paham. Kedua, di satu sisi didorong ini peluangnya lebih besar, 6 asing. Yang kemudian secara sepak bola pun bisa menjadi gangguan. Karena tadi itu 4 aja udah diisi yang kunci-kunci diisi oleh asing, center back, nomor 10 gelandang, striker gitu loh. Sekarang tambah 6. Oke, Tom, masih kepada lu pertanyaannya nih. Idealnya kompetisi itu kan lumbung pemain nasional. Betul. Justin tidak melihat itu. Nah, lu melihat nggak? Masih bisa nggak diharapkan dengan kondisi yang lalu dan direncanakan ke depan? Tidak ingin menafikan apa yang bahwa gini, kompetisinya belum ideal. Ada banyak hal yang abu-abu. Isu pengaturan skor, isu wasit dan sebagainya, turunannya kan. Tapi ada pemain yang dihasilkan. Misalnya Marcelino, itu muncul. Ilham Rio Fahmi Persija, Doni Terima Mungkas, Beckham Putra, ada gitu loh. Nah sekarang persoalannya, prinsip itu nggak boleh dihilangkan karena itu prinsip sepak bola dimanapun, bahwa pemain dibentuk di kompetisi, berarti yang dibenerin kompetisinya. Lalu persoalan lain, ketika ada 6 asing, klub ini kan poinnya gini, gue udah bayar lebih mahal kan nggak mungkin dia dicadangin. Berarti kesempatan pemain kita lebih berkurang. Betul. Nah itu problematikanya gitu loh. Harus itu poin gue, loh. Kalau Thohir bilang melahirkan, tapi dengan penduduk 275 dengan sepak bola budaya yang sangat kuat, sangat sedikit yang dilahirkan sekarang. Dan gue juga tidak bisa salahkan karena gue juga baru dengar ya bahwa di Liga 1 ini musim lalu itu hanya 2 pelatih lokal, 16-nya luar. Di ujung, awalnya 7 sampai 6. Habis itu dipecat-pecat kan? Di sampai akhir cuma tinggal 2. Ya sisa 2 kan something wrong gitu loh. Jadi memang klub nggak bisa salahkan klub juga. Klub ingin yang terbaik, yaitu pelatih luar sama pemain luar. Oke. Cuman sekali lagi dalam kompetisi yang lagi berkembang, 5+1 is just too much. Bahwa sekali-sekali dilahirkan seorang Marcelino, Ronaldo, dan nama-nama yang gue nggak tahu tadi lu bilang, itu pasti ada. Ngerti nggak? Pasti ada. Tapi jumlahnya terlalu sedikit. Makanya gue juga bilang di akun gue harap pemain-pemain muda ini ke luar negeri. Sayangnya Egy mental, Witan mental. Tapi 2 keluar, 2 balik ke Indonesia, 2 lagi pergi. Ronaldo sama si Marcelino. Which is good. Walaupun main di divisi 2. Karena cara berpikir itu bisa berubah kalau mereka bisa adaptasi. Coach, untuk memberangkatkan pemain ke luar negeri kan perlu ada sponsor dan juga perlu ada, selain kemampuan skill dia ya, itu ada support dari PSSI-nya juga. Enggak, it's not true. That is not true. Yang benar? Lu tidak butuh duit sepeser pun untuk keluar negeri. Yang lu butuh adalah agen yang punya network bagus. Ya agen artinya kan agen yang ini ada duitnya juga dong. Enggak. Agen kan melihat merekrut main itu karena skillnya dia kan. Iya, potensi dia. Ya oke lah setuju kalau bahwa duit itu tidak datang dari pemain tapi dari agen yang memodali. Iya, tapi modalnya is worth it dengan apa yang didapatkan. Modal kan praktis tiket sama trial di sana. Kalau dia punya network kuat, dia bisa menjual pemainnya atau coba getting a trial, modal cuma tiket. Tapi kalau seandainya dia dikontrak, kan dapatnya bisa jauh lebih besar. Jadi is worth it lah. Ya, setuju. Banyak pemain kita lokal main di luar negeri. Ya kan, karena tim Eropa kita tengok kemarin Maroko juga kan bersebar main segala macam. Terus yang Anda sebut tadi. Nah, Tom, upaya seperti itu kan sebenarnya udah pernah kita lakukan.
Ada programnya, ada sponsornya. Garuda Select ini kan ada sponsornya, ya kan? Gimana Tom? Catatan lo? Sebelum jawab itu, gue insight dulu yang pelatih. Musim ini pelatih lokalnya 4. Oke. Liga 1, 12 asing. Iya. Tapi problematikanya, diskusinya sebetulnya adalah betulkah pelatih asing itu lebih bagus gitu kan dari pelatih lokal. Iya. Let's say pelatih lokal kita sudah ada 2 gelombang yang pro license. Berarti kurang lebih ada 40 pro license. Iya. Udah banyak, makin banyak ya? Iya, yang terserap di Liga 1 3. Karena yang Bayangkara ini akhirnya pakai Emerald lagi. Oke. Pelatih sebenarnya belum sampai nih si Agus gitu, akal-akalan lah. Dalam tanda kutip, quote on quote, akal-akalan. Pertanyaannya, apakah si pelatih asing itu juga memenuhi syarat itu pro license? Belum tentu. Loh, masa dia register ke sini? Yang asesmen berarti kan? Nah, yang asesmen siapa? PSSI kan? PSSI-nya siapa? atau PT LIB. Kan harus elemen teknis. Berarti kan bisa aja asosiasi Nggak pelatih. gini, sorry. Asosiasi pelatih atau PT LIB. Iya. Kan yang harus mengasesmen yang datang adalah KFC, tinggal didorong KFC. Nggak gini. Nggak bisa pelatih yang bersangkutan KFC langsung. Lu pelatih luar itu nggak punya AFC Pro. Mereka punya UEFA Pro. Iya, nggak masalah. Dia datang dari mana? Iya. Yang penting AFC nanti ada recognition assessment lah, RECC lah istilahnya. Nanti di assessment. Lu datang ke Indonesia, lu bawa license. License lu harus di ini Oke, kan. gue kasih sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya, Iya. poinnya, itu dilaksanakan tidak? Nah, kalau dilaksanakan atau tidak itu kan tugas PT LIB atau PSSI ya. Tapi yang gue pernah mengalamin sendiri, jadi gue pernah dipertanyakan, gue lulusan KFVB, pelatih futsal. Oke, KNVB-nya Gue ya. pernah dipertanyakan. Akhirnya, gue minta KFVB keluarkan statement untuk PSSI bahwa gue memang lulusan Statement itu sana. semacam certified. Nggak, gue udah certified. Oke. Statement bahwa gue bener-bener lulus dari KFVB sebagai yang setara dengan futsal level ini oke. itulah. Nah, kalau kita ke sepak bola, kalau lu punya UEFA Pro, seandainya lu punya ijazah, gue rasa nggak perlu dipertanyakan Pertanyaannya lagi. siapa yang punya UEFA Pro? Yang Nah, dari itu gua nggak tahu. makanya yang dari Latin itu siapa yang punya Pro juga, Yang Pro license? Amerika Pro lah, ya. Iya kan begitu. Iya. Emang lu memantau? Karena sorry, Pro license itu kan lama. Contoh yang pelatih-pelatih kita kan lama. Kursusnya bisa 6 bulan lebih. Karena ada jeda-jeda. Dengan biaya yang cukup mahal untuk pelatih kita, 250 jutaan. Yang Pro license. Dan sekarang mereka nggak bisa, bahkan bersaing di Liga 1 pun nggak. Nggak. Ini problematika maksudku kan. 4 musim ini. 4 dan mungkin cuma 3 yang Ya, Yang lokal. 3 dari berapa 40. ya. Nah, Tom, artinya lu Maksudku itu problematika persoalan sepak bola nasional. Pelatih, Kenapa? ya. Karena di negeri manapun, negara yang punya pelatih-pelatih bagus itu adalah kunci dalam membangun sepak bola. Betul, I agree. ya sepakat. Menarik ini dua pandit Tadi ini. pertanyaannya apa? Yang soal pemain-pemain ke Primavera segala macam ya? Ya, Justin kan ya kita juga sepakat artinya banyakinlah pemain kita main di luar, Ya, ya. kirim mereka ke sana, ya kan? Ya. Taruh di kompetisi yang bagus. Sederhananya kalau Primavera Bareti super tim kan, jadi Yes. dikumpulin satu tim, Satu tim klub. kan tidak efektif. Memang menghasilkan beberapa 1-2 pemain gitu loh. Tapi kan bisa terhitung dengan jari dari katakanlah 40-50 Iya. hanya mungkin 5 yang jadi 10%. Tapi yang lebih bagus di era sekarang ya mereka sendiri-sendiri di beberapa klub. Gitu ya. Tim. Sistem itu gagal, Bareti. Sekarang gue tanya, coba sebut satu negara di mana mereka berhasil kumpulin sebuah grup main di negara lain. Itu terjadi kan 20 tahun 25 tahun Iya. lalu. Nggak berhasil. Karena Terakhir yang dikirim ke Uruguay ya. Oh iya terakhir Ya, Uruguay ya, Uruguay. Ya. SAD ya. Iya, SAD. seperti yang Toel bilang, yang berhasil mungkin 1-2. Ya, Garuda maksudnya Select. sebar aja. Nah, Iya. Garuda Select bagaimana? Garuda Select bubar. Sekarang pemain Indonesia cuma segelintir. Jadi SSB, pemain Kan luar yang semua. sempat ribut Garuda Select adalah Bagus Kavi kan, yang ke Utrecht, Iya. sampai ribut sama Barito kan, segala Iya, macam iya, soal. iya, Padahal iya. dalam status kontrak oleh Barito, kan. Karena kan Garuda Select nggak punya pemain. Iya. Terus akhirnya di sananya nggak jalan juga, nggak jalan. berkembang. Harusnya Bagus Kavi kan, harusnya momennya adalah SEA Games kemarin, tapi dia nggak ini. Sekarang balik lagi Barito. Iya. Oke, bos. Berikutnya kita geser sedikit ke naturalisasi. Iya. Nah, Justin sekarang. Iya. Banyak yang happy naturalisasi. Iya.
rata-rata happy lah publik sepak bola nasional. Ya. Anda juga termasuk yang happy. Ya. Catatan Anda sejauh ini, bahkan ada lagi naturalisasi yang Ya, gini. Kita harus pisahkan dua hal yang berbeda. apa tuh? Mayoritas netizen happy karena lihat ada hasilnya. Ya. Oke. Walaupun belum signifikan ya. Walaupun belum signifikan. Belum signifikan ibarat belm punya trofi. Ya, Tapi ya. dari sisi permainan definitely berubah. Ketika kita lihat di lawan Argentina Ya, Palestina. Oke. Gue tidak optimis dengan liga kita untuk melahirkan banyak pemain-pemain hebat. Oke. Karena sistemnya. Kedua, yang di luar itu, lu kalau punya darah Indonesia mengalir di badan lu punya hak, itu hak asasi manusia, HAM, untuk menjadi warga negara Indonesia. Entah itu dimanfaatkan atau tidak, itu different case. Oke? Sebagai PSSI, apakah PSSI melanggar aturan? Nol, tidak. Sama sekali tidak. Mereka berusaha, mereka mengajukan ke Kemenhumkam Yes. atau apa? Coba kalau ditolak dari menteri, ya selesai. Tapi kalau pemainnya bisa membuktikan nenek moyang gue pernah ada orang Indonesianya, dia berhak. Jadi apa yang dilanggar, apa yang salah, nggak ada. Regulasinya pun ada. Regulasinya pun ada. Bahwa ada orang, segelintir orang atau minoritas yang tidak setuju, gue paham juga. Idealnya kan Liga Indonesia dimainin pemain dari kompetisi Indonesia. Yes. Tapi kembali lagi, ini udah berpuluh tahun timnas ini stuck. Iya. Iya kan? Sekali pelatih masuk, ada secercah sedikit harapan. Sampai gua aja mau nonton timnas. Ngerti gak? Nah, itu something loh. Iya. Dari dulu. Anak Eropa, Tom. Sampai gua aja mau nonton. Iya, sampai gua aja melihat itu kan something, ngerti gak? Iya. Artinya gue juga melihat itu. Oke. Bahwa selama PSSI tidak melanggar aturan, ya gue welcome aja. Justru ini akan Ya, sebenarnya tidak ada yang bilang itu melanggar aturan. ini justru menjadi motivasi Iya. kepada pemain lokal. Kalau kita mau menghindari pemain luar, kan adu kualitas, ya kan? Ya, kita harus bermain lebih bagus di lokal. Betul. Ya. Itu aja sih. Ya, memang ada sebagian publik prihatin. Nah, terus apa kabar pemain kita nanti ya, yang lokal? Iya. Ya kan, lokal pride-nya bagaimana? Iya. Gitu. Ya, harus tunjukin. Dijawab juga. Ya, udah berkompetisi aja. Iya, betul. Do the best. Ya kan? Betul. Gimana, Tom? Betul, seperti itu. Jadi Kalau lu misalnya, mah pasti ada tapinya, Tom. kok gua ada tapinya? Gak apa-apa, itu yang menarik. Iya, gimana, Tom? Jadi kadang kan sudut pandang itu kalau misalnya netizen umum awam kan lihat kepada performan loh. Iya. Kan kalau trofi belum. Iya. Happy karena performan. betul. Gitu loh. Cuma kalau gue menelitinya lebih dalam. Jadi federasi ini kalau begitu konsisten nggak dengan kebijakan itu? Kan itu satu. Gue bicara federasi, siapapun ketuanya. Nah, ketika era Sinteyong datang, kebijakan itu dibuka. Iya. Ya kan? Maka pertanyaannya itu harus konsisten. Siapapun federasinya harus konsisten. Iya. Sepanjang argumennya kuat. Iya. Jadi gue melihat yang lebih besar gitu. Sebagai federasi, cara berpikirnya. Karena nggak boleh hanya satu gebrakan. Sepak bola kita ingin sustain kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Naturalisasi harus atas dasar permintaan pelatih kepala. Okay? Iya. Satu Sinteyong. Langsung aja kepada kasusnya. Sinteyong minta. Alasannya apa? Untuk turnamen yang levelnya lebih tinggi. Iya. Konkretnya Piala Asia. Piala Asia. Maka dimintalah. Dicarilah pemain-pemain. Kisi-kisinya dia harus punya darah Indonesia. Iya. Maksimal di kakek nenek. Itu aturan internasional itu. Iya, pokoknya maksimal di kakek Iya, nenek. iya. Itu harus ada darah Indonesia. Lalu secara teknis memenuhi kualitas yang distandarkan oleh pelatih. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kualitas pemain itu adalah pelatih. Karena dia yang meminta. Iya. Kalau syarat ada darah kan syarat hukumnya. Iya, betul. Nah itu dilaksanakan. Sekarang seberapa banyak? Ya. Seberapa banyak? Federasi pelatih bisa minta 11, 10, 12, 13 bisa. Tapi kemudian akan jadi pertanyaan besar buat federasi kita. Apa artinya kompetisi? Gitu kan? Kalau sampai tidak bisa melahirkan pemain kan begitu. Apa artinya Artinya hanya bancakan aja, rame-rame aja gitu kan. Cari duit gitu apa gitu kan. Tom, Jadi maksudnya- kompetisi syarat industri, Tom. Hah? Syarat industri. Syarat kompetisinya.
kompetisi, Iya. selain di tulang lumbung pemain, juga kan syarat industri. Betul. Nggak ada kompetisi, FIFA bisa kena sanksi loh. Nggak boleh harus punya Maksud gua tujuan sepak bolanya harus ada. Oke. Maksudnya kalau pemikiran pragmatis yang pendek, wah kita untuk Piala Asia biar kita lolos grup, ambil aja semua. Memang Semuanya pasti mungkin bisa. Iya. Dicari-cari lagi pasti ada gitu loh. Ya. Nanti kebetulan karena dia nggak mungkin juga masuk negara Eropanya, ya sudah pilih Indonesia. Gue ada sedikit Tapi pertanyaan besarnya itu yang harus dipikir. masukan. Ini Apa artinya kompetisi Ya. kita? gini. Mau jawab, Ya. Justin? Jadi yang dibilang Toel, apakah federasi konsisten mendatangkan? Kalau gue bilang, Bukan, kebijakan itu konsisten Iya, diterapkan. iya. Siapapun pelatihnya. ya, oke, I agree. Dan itu sudah dilakukan zamannya Stefano Lillipali pas masuk. Toni Kusel itu kan batch pertama, oke? Gagal itu. Banyak yang gagal, yang berhasil Lillipali doang lah kasarnya. Ya, Lillipali doang. Tapi kan kita bicara konsisten, artinya mereka cukup konsisten. Walaupun mungkin setelah era Lillipali gelombangnya agak menurun, nggak ada praktis, nggak ada naturalisasi lagi. Ada yang mandiri, maklok. Ya oke. Habis itu Mareklok ya. Setelah itu Mandiri itu bukan federasi itu ya. Dia sendiri. bukan dari darah Dan atau tidak apa. ada darah. Iya, Dia- iya. dia lama Dia- tinggal di dia sini. 5 tahun. Iya. Itu juga aturan yang bisa Iya, iya. dimanfaatkan. Jadi kalau federasi harus siapapun pelatihnya harus konsisten. Gue rasa ini sudah mulai dijalankan. Bahwa awal-awal ada kesalahan itu biasa. Orang bikin awal-awal pasti kesalahan. Dan gue rasa kesininya PSSI Erick Thohir pun belajar dari yang dulu-dulu, oke? Kalau gue lihat kompetisinya, gue bilang lu agak ekstrim juga kalau dibilang buat apa ada kompetisi? Karena kompetisi sudah menunjukkan, lu tadi jawab, menghasilkan Marcelino dan lain-lain. Jadi ada hasilnya. Memang tidak banyak, tidak sesuai harapan beberapa orang. Yes. Tapi kalau gue melihatnya, justru bilang ini harusnya jadi motivasi untuk para pelaku kompetisi. Sekarang let's say ambil 10, 11, 12 pemain naturalisasi di Piala Asia yang akan datang. Piala Asia itu kan tiap berapa tahun ada. Yeah. Nah, lu harus termotivasi bahwa kedepannya lu harus bisa bersaing dengan Elkan Bagot, dengan you name it lah, Jordi Amat atau apa. Kalau lu bisa bersaing, buktinya center back kita yang udah nggak muda lagi siapa? Rizky ya? Fahrudin. Fahrudin Rizky masih bisa. muda. Rizky Ridho Ya. masih muda. Fahrudin itu kan center back sama Jordi Amat kan. Iya. Fahrudin kan nggak muda lagi. Fahrudin bisa kok, ya kan? Fahrudin bisa bersaing. Dan striker ada beberapa kan, Dendi lah, siapa itu namanya? Ya, Gue nggak paham. nggak kekurangan kita. Iya, artinya pemain yang berkecimpung di liga lokal itu harus melihat timnas atau pemain asing ini, pemain naturalisasi, terus sebagai motivasi kedepannya make sure nggak 12, tinggal 3, 4, 5. Contoh. Jadi kan maksud poin-poinnya gitu. Jadi kalau pengurus hanya shortcut, hanya glorifikasi dalam satu periode, itu pasti salah, akan I agree. dilakukan. Iya, Ya kan? iya. Dan Tapi itu nggak benar. kalau kita berpikir panjang, yang sustain, maka kita akan bicara tentang kompetisi. Gitu loh. Kita akan bicara tentang kompetisi. Karena kualitasnya kan nggak kalah. Marcelino misalnya. Nggak kalah. Betul. Iya, artinya kan kalau kita tarik ke belakang lagi ya tadi Justin bilang dari bawah usia dini. Dan nggak bisa gegabah naturalisasi. Kompetisinya, ya kan kemudian dibentuk timnas barulah prestasi di sana. Kan begitu kan? Ya. Nah artinya usia dini pernah kita omongin lah. Ya. Dan itu juga PR yang masih banyak banget. Ya. Itu bisa berapa episode kita omongin. ya. Hah? Kompetisi sekarang. Nah sekarang kita ngomongin kan yang lebih umum lah. Apa Tapi tuh? ya ini ya kompetisi main timnas lah. Justin kan udah mengaku sendiri tadi di awal. Tapi kita melihat kan dalam kacamata yang ini demi kemajuan sepak bola nasional, ada catatan di sana sini. Nah, dekat lagi kan ini ada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia Qatar. Ya. Sintayong ini pembuktiannya di sini nih bos, benar nggak? Ya. Ya dianya, ya pemainnya, ya naturalisasinya. Ya. Komenmu, Justin. Ya. Jadi pembuktian itu sebenarnya parameternya apa? Apakah Prestasi. juara? Apakah untuk gue ya prestasi itu Nah apa? prestasi itu nggak mesti juara sebenarnya karena Ya. berat buat Oke, juara. sekarang menurut lu, menurut Toel, prestasi apa yang sudah cukup puas di Piala Asia? Menurut lu apa? Apakah Lolos grup. Hanya lolos grup. Kalau lihat histori, kalau lu
Kan belum pernah lolos grup. Ya benar, tapi kalau menurut kita lihat aja catatan terakhir histori kita ngikuti Piala Dia nggak siapa. pernah lolos grup. Nggak pernah Oke, lolos. iya apa itu harus dilampaui Tom. Ya. Nggak pernah lolos grup dan baru menang sekali aja. Nah, oke. Which is very Harus bad. better than before gitu. Iya. I agree. Artinya, gue setuju sama Toel. Lolos grup. Oke. Gue berkali-kali bilang, untuk gue lolos grup di Piala Asia, itu menuju ke pintu Piala Dunia. Lebih mendekati. Walaupun seandainya setelah itu dibantai, tapi at least kita sudah ada progres. Ya. Oke. Dan realistisnya, itu lolos grup. I agree. Realistisnya, STY dan skuadnya bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, gue lihat grupnya Jepang kan, terus bahkan Irak, Vietnam. Vietnam definitely bisa. Bisa kita set. Kalah di AFF kemarin. AFF untuk gue no value. Tom, kita belajar dari Nggak kekalahan bisa. nanti. Itu stepping stone. Enggak. Maksudnya jangan terlalu takabur. Vietnam bisa. Rame lah. Bukan bisa pasti ngebantai, pasti Iya. enggak. Rame Bisa lah ngelawan, itu. Bisa ngelawan. Bahrain, Bukan Bahrain, Irak. Irak bisa ngelawan juga. Irak Yang nggak bisa ngelawan udah itu juara Jepang. Asia kan? Iya, dulu. 2007 bukan dulu. 2007 itu berapa? 7 tahun yang lalu. Iya, tapi 6 tahun dia yang konsisten. lalu, tau nggak? Dia konsisten Irak. Jepang ini 3-3 akan kalah. Iya. Habis dilumat sama dia. Ya. Jadi yang kita incar ada rank 2. Of course kita butuh keberuntungan. Dan anything can happen. Tapi when you go dengan mindset yang jelas, you want to win. Dan itu harus kelihatan di lapangan. Parkir bus gitu. Enggak. Justru lu tahu gua anti parkir bus. Kayak Menarik. enggak. Beda bertahan dan parkir bus ya. Tapi Sinteyong kalau lihat lu permainannya, filosofinya dia nggak selalu dominan pegang bola. Oh, I agree. Selalu counter Karena itu attack. sesuai dengan kapasitas pemain kan. Bertahan itu bisa di babak sendiri, itu bukan parkir bus. Parkir bus itu parkir di depan gawang. Nah, itu kita harus. Feeling gue akan bermain seperti itu. Bermain di babak sendiri dan counter attack. Di wilayah pertahanan sendiri. Di wilayah pertahanan sendiri dan akan counter attack. Karena memang kualitas kita dan terbukti. Dan yang paling penting adalah apa? Mental. Di Piala Asia itu udah mental. Strategi 50%. Katanya pemain naturalisasi itu membawa perubahan mental yang bagus. Setuju I think nggak? so. I agree. Ya. I agree. Gimana Tom? Karena mereka nggak punya background pengalaman misalnya negatif ya. Yes. Dengan apakah itu Vietnam, Iya, Thailand, mereka mereka besar. nggak punya. Iya. Jadi mereka merasa equal aja gitu loh. Mungkin itu Oke, secara Tom. psikologisnya. Justin optimis akan ada perubahan. Ini timnas di bawah STY better than before lah. Kalau perlu bisa melampaui prestasi yang pernah dicatat. Menurut lu? Harus objektif dan proporsional aja. Objektif dan proporsional. Kan dasarnya begini, pelatih timnas, head coach itu dituntut hasil untuk besok, for tomorrow. Dirtek baru kerja buat masa depan gitu loh. Jadi kalau kita ngerekrut pelatih, balik lagi positioningnya nih sebagai sebuah federasi, karena kita kurang, kita carilah pelatih kaliber kan. Sinteyong lah, harganya mahal pun dilakoni. Kan disodori kontrak. Juara sini, Asia lolos, kan begitu. KPI-nya lah. KPI. Begitu KPI deal, tanda tangan ya harus konsekuen gitu. Itu yang saya I agree. Setuju. Emang itu harus stepping stone ya. harus ada perubahan yang signifikan juga dari hasil. Ya. Performan ada lah, solidnya lah, menurutku sih ada lah solidnya. Tetapi perlu dilihat, maksudnya kalau udah Piala Asia nanti nggak capai KPI-nya, ya harus. Karena itu kewenangan federasi. Gini, itulah kenapa Sintayong minta naturalisasi banyak. Karena dia dibebani. Seperti yang ada di kontrak. Dan dia harus memenuhi itu. Nah makanya itu kan keputusan itu nggak mudah. Nggak mudah. Menyangkut naturalisasi urusan negara dan sebagainya. Itu nggak boleh gegabah. Maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Poinnya itu. Kalau sistem itu dijalankan buat siapapun, maka ini akan jadi enak gitu, established. Jadi kita diskusinya bukan suka nggak suka, bukan pro sama kontra. Kan gue sering kali diserang karena anti STY. Gue nggak punya anti. Kalau gue mau cerita, pertama kali dia diserang di dalam internal, boleh buka nama. Silakan.
Kan Indra Safri serang dulu, Yayan serang. Iya. Gue yang bela salah satunya. Oke. Apakah habis itu gue pengen ketemu Sintayong? Kagak. Walaupun ada Pak Ceyo Jaihon, teman gue sering kali komunikasi, gue enggak. Minta terima kasih, tidak. Tapi pada saatnya dia melakukan kewajibannya, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan. I agree. Ya, sesimpel itu. Jadi gini intinya, pelatih siapapun di level manapun kan bukan dewa. Ya. Mau pelatih Jerman segala macam ada yang dicolek. Beckenbauer turun habis tahun 90 kan. Bertie Vogt turun gitu. Sebetapa legendanya pun. Jadi normal-normal aja kita sebagai bangsa gitu. Jangan jadi posisinya suka nggak suka. Menurut gue nggak cerdas gitu, nggak dewasa ini. Iya. Oke, sebelum kita Kan lanjut. ada urusan ya, suka. Iya, benar-benar. Nggak ada urusan. Gua Kenal kagak gitu. Iya, benar. Kita minum dulu sebelum lanjut. Gue juga nggak Pernah dikasih kopi juga kan. Gue juga nggak kenal Sintayong. Gue nggak apa. Gue murni gue dukung Sintayong. Ya. Gue setuju. Sekarang Sintayong minta ini ABC naturalisasi diberikan semua. Dan dia udah dikasih ruang ya. Gagal betul. AFF sama SEA Games kan gagal. Betul. Dia udah terakhir lah ini. Ini terakhir. Gue setuju. Ujian terakhir. Sekarang bukan masalah dari performa, nggak hanya lolos karena beruntung. Itu yang gue nilai juga dari performa dan target lolos. I agree. Sekarang ya karena gue lihat lu udah diberikan segala yang lu minta. Mau sampai kapan lagi? Sama satu lagi ujian buat timnas kita. FIFA Matchday jangan coba di kandang terus. Kali-sekali FIFA Matchday keluar supaya menguji. Betul. Dan jadi jangan main di Jakarta terus. Dan nggak lawan tim ranking 170 atau 180. Vietnam kan 95. Lawan tim jangan Asia lagi lah. India lah. Jadi nggak bagus juga kalau yang kita panggil rankingnya gapnya terlalu jauh. Bagus, gue bilang bagus. Gini, gue waktu ngelatih. Ranking mana? Ranking berapa? Ya kayak Argentina, nanti Portugal. Bentar. Itu kan papan ini dia. Gue waktu jadi pelatih menjelang ke sebuah event besar Piala Asia atau apa, gue banyak trial lokal. Itu gue cari ada yang lawan lemah, ada yang lawan kuat. Kombinasi. Oke. Sekarang gue tanya, berapa kali kita ketemu lawan yang lebih kuat? Nyaris nggak ada. Rata-rata lemah untuk cari poin. Nah sekali-sekali Argentina, Portugal datang itu baru 2. Oke. Rata-rata kan lemah semua. Gue rasa udah cukup lah. Dan gue juga nggak setuju ketemu tim Asia. Jangan. Karena kalau itu terlalu aja. tinggi nanti mainnya retreat solid. Nggak terlalu tinggi. Ranking 40-50 ya, kalau itu 70 lah. 70-an pun repot. Oke lah, ya. Ambil CONCACAF pasti menguji itu. Kanada misalnya. Dan gue setuju keluar. Jangan Eropa sentris juga ya. Iya, Kanada bisa CONCACAF. Cari yang 75-an kan negara-negara itu. Yang penting keluar Asia lah. Oke, jangan nongkrong di Asia dong. Karena makanya nasi-nasi juga. Enggak, India pun berat loh. Dia rank 100 plus dia. Iya 100, belum tentu menang. Palestina aja kita ini. Iya, kalau belum tentu menang gue setuju. Tapi artinya menguji loh. India dulu, sebelum Hollywood, Bollywood dulu kerjain. Oke, tuan-tuan. Sebelum closing nih, ada satu pertanyaan. Ya. Publik happy dengan perkembangan sepak bola kita belakangan ini. Timnas atau liga? Umum. Oke. Ya, ada timnas, ada liga juga. Utamanya adalah timnas. Ya. Dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah, cuma ada kekhawatiran ini Pak Erick Thohir keren habis, oke, ya kan? Dia datangkan ini, dia undang ini, dia mau ubah ini itu, dia mau berantas gini kecurangan yang ada. Nah, tapi orang khawatir, walaupun masih terus menaruh harapan, nanti kalau dia jadi capres, iya kalau dia jadi cawapres. Ya cawapres. Kalau dia jadi, kemudian kalaupun nggak jadi, kemudian tetap ada di kabinet, tetap diatensi lah ini sepak bola. Lah kalau misalnya enggak, karena ada mungkin ke situ. Terus dia kalah gitu. Ya dia nggak punya power, powernya udah beda dengan sekarang. Ya, gimana? Ini risiko, gini ya. Tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu, gue itu di podcastnya Mamat Al-Katiri, gue bilang, siapa yang cocok? Waktu itu gue bilang, itu RI1. Intervensi dong. Nah, RI1 presiden. Jangan potong gue. Oke. Gue jelasin dulu. Kalau presiden nggak mungkin dong. RI1 kan. RI1 apa? Iya, RI1 itu maksudnya pemerintah. Ya, gue nonton itu, oke. Presiden akhirnya, bahkan gue sebut Menteri BUMN. Dan akhirnya terjadi Menteri BUMN. Lu mikir nggak? Udah dapat bocoran dari Pange kali. Apa? Waktu ngomong
Dapat bocoran dari Page kali. Itu 1,5 tahun lalu. Gua nonton teman ada emang ya. Belum ada itu. Bahkan Tapi udah kesebut nama Pak Erik hari itu lu ngomong. Iya. Itu 1,5 tahun lalu. Iya udah kesebut. Ya udah kesebut. Dan kenapa? Lu pernah berpikir nggak kenapa Menpora turun jadi wakil ketua PSSI? Coba kenapa? Kan nggak make sense. Karena menurut gue subjektif ini pengen diambil alih kalau seandainya Pak Erik pergi, biar wakilnya juga dari orang pemerintah. Ini keinginan pilih gue pemerintah. Biar pemerintah yang lebih dekat dengan sepak bola. Dan possibility itu sudah dipikirkan oleh pemerintah bahwa Erick Thohir bisa jadi cawapres. Kenapa bukan Ratu Tisha yang itu kedua? Padahal kalau nggak salah suaranya lebih banyak. Yes. Kenapa Zainuddin? Ya itu udah di backup bahwa pada saat Erick Thohir jadi cawapres, orang pemerintah juga yang masuk. Biar pemerintah lebih dekat bisa mengontrol. Kan udah bukan Menpora. Kok bisa dibilang orang pemerintah? Birokrat Ya loh. kan tetap ada kedekatan Iya, lah. artinya Kedekatan secara personal. Pasti dia kalau lu Menpora, lu nurut, lu nggak Menpora masa lu ngelawan. jadi bau bekas birokrat atau birokrat itu ada toh. Iya. Ya biar ke pemerintahnya enak. Ya, at least ada kedekatan secara personal lah. Artinya ketergantungan sepak bola kita ini memang sangat erat kaitannya harus ada pemerintahnya. Tapi sekali lagi kalau FIFA yang punya mau itu kan partisipasi bukan intervensi begitu kan? Iya. Kan ikutin SOP semua. Bukan RI satu intervensi gitu. Enggak. Tom. Ya. Catatan. Apa tuh? Yaitu tentang tadi yang dikomentari Justin. Saking semangatnya. Yaitu kalau Pak Erick Thohir iya kalau dia terus memimpin. Wah, mewah kan. Nah, kalau dia terus nanti cawapres. Ya itulah catatan buruk kalau sepak bola dan politik itu campur aduk. Karena stabilitasnya pasti akan ada gangguan. Jadi bagaimana sebetulnya kalau sepak bola di dunia modern itu kan stabilitasnya tetap jalan. Siapapun yang berkuasa, nggak ada persoalan di izin kompetisi. Nggak ada. Jadi itu maksud nafas besar dari kenapa tidak boleh ada intervensi atau asas netralitas itu non politik itu supaya siapapun yang memimpin posisinya adalah sinergi. Kayak di Eropa. Iya, posisinya sinergi dukungan gitu kan. Nah kalau kayak seperti ini ada kemungkinan instabilitas itu terjadi. Walaupun katakanlah tadi Zainuddin Amali adalah mantan orang pemerintah, mantan birokrat, kan namanya? Auranya kan beda gitu loh. Tom, beda saat dia jadi Menpora kemarin. Tom, almarhum Berlusconi itu kan politikus juga. Yes. Nah, dengan adanya dia pada saat itu di Itali, kan sepak bolanya juga sedang gemilangnya. Di klub tuh? Enggak, lu kalau sebut Itali, itu salah satu eksepsi di Eropa. Pengecualian. Karena di Italia memang fakta. Banyak politik dan mafia dan lain-lain. Yang lain-lain enggak, tapi I agree. Cuman yang jadi masalah yang Toel lupa sampaikan adalah dari dulu pemerintah selalu terlibat, Toel. Bahwa idealnya tidak, I agree. Itu kan kayak di Eropa, mayoritas Eropa kecuali Italia, ya kan. Cuman ya kapan kita bisa lepas dari situ, Toel? Makanya instability itu penting supaya tidak ada gangguan kan. Semua program hebat dan sebagainya kan itu. Makanya kompetisi kita sampai saat ini lu nggak tertarik, nggak mau nonton karena banyak up and down-nya, banyak turbulensinya. Turbulensinya di mana? Di organisasi. Organisasi itu banyak turbulensi. Kalau organisasi banyak turbulensi kan nggak menghasilkan produk yang stabil juga. Kalau badan kita nggak sehat, produk kita nggak sehat. Oke. Gitu. Thank you tuan-tuan, pandit football sepak bola nasional Tommy Welly dan juga Coach Justin. Gue bukan pandit football nasional, itu Toel. Gue cuman dari pendapat gue aja. Ya, pandit football pada umumnya lah, internasional khususnya. Sahabat Spotify, ya menarik dua orang ini kalau sudah bicara. Mudah-mudahan ada yang kita petik, yang kita tangkap. Tapi semuanya ini adalah demi kemajuan sepak bola nasional. Yang mengkritik, yang tidak mengkritik, itu tujuannya. Masih soal keberanian. Tujuannya adalah bagaimana sepak bola kita mendunia. Seperti yang Pak Erick Thohir mau. Kita berharap semuanya terrealisasi. Terima kasih atas atensinya. Salam Spotify. Bung Justin, thank you. Well, sudah hadir.